Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Hantu Suster di RSCM. Saat itu Radit bersiap untuk pulang sekolah dan mengerjakan banyak tugas yang diberikan oleh gurunya. Dia pulang dengan tergesa-gesa karena tugasnya begitu banyak. Radit tinggal di rumah bersama ayah, ibu, dan neneknya di daerah Jakarta. Sesampainya di rumah, dia dikejutkan dengan keadaan ayahnya yang penyakitnya semakin parah. Ayahnya sudah lama mengidap penyakit di kaki yang cukup parah, sehingga membuatnya selalu kesakitan saat berjalan ataupun melakukan aktivitas yang berkaitan dengan menggunakan kaki. Awalnya ayah Radit mengalami kecelakaan yang tidak terlalu parah, namun di kakinya terdapat luka kecil yang mungkin tidak segera dibersihkan sehingga menyebabkan infeksi. Melihat ayahnya kesakitan sampai mengeluarkan air mata, Radit meminta kepada ibu dan neneknya untuk membawa ayahnya itu ke salah satu rumah sakit kecil di Jakarta. Akhirnya malam itu ayah Radit dibawa oleh ibu dan neneknya bersama dengan pamannya yang turut membantu meminjamkan mobil dan mengendarai mobilnya. Namun Radit tidak ikut, karena dia akan sibuk untuk mengerjakan tugas dari gurunya. Keesokan harinya, Radit pergi ke sekolah dengan tugasnya yang siap dikumpulkan. Radit pergi meninggalkan rumah tanpa bekal ataupun sarapan karena ibu dan neneknya belum pulang dari rumah sakit. Ibu dan pamannya juga susah untuk dihubungi oleh Radit. Di sekolah, Radit merasa sangat cemas dan pikirannya penuh dengan hal negatif. Sepulang sekolah pun, Radit belum mendapati keluarganya pulang. Dan saat malam hari, akhirnya Radit mendapat telepon dari ibunya. "Radit, maaf nak, ibu baru bisa menghubungi kamu. Ayah dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo nak, karena penyakitnya sudah parah. Untungnya kita memiliki kartu kesehatan program pemerintah sehingga kita tidak perlu bayar mahal. Bisakah kamu ke sini untuk menjaga ayah? Ibu mau pulang dulu, ada urusan yang harus ibu selesaikan," ujar ibunya di telepon. Akhirnya Radit mau pergi ke RSCM untuk menjaga ayahnya malam itu. Radit pergi meminta antar kepada salah satu sahabatnya di sekolah. Dan dia juga meminta agar menyampaikan bahwa esok dia tidak akan masuk sekolah karena harus menjaga ayahnya di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Radit langsung bergegas ke ruangan di mana ayahnya dirawat. Begitu sampai di ruang tersebut, ibu, nenek dan pamannya langsung pulang. Malam itu Radit akan menjaga ayahnya sendirian. Di ruangan tersebut ada sebanyak 6 tempat tidur, tetapi kebetulan saat itu hanya ayahnya seorang yang ada di ruangan tersebut. Radit yang memiliki karakter penakut hanya bisa duduk diam di samping ayahnya. Dia tidak mau beranjak sedikit pun dari tempat duduknya karena suasana yang hening. Hari pun semakin malam dan suasana semakin sepi. Radit akhirnya tidur sambil duduk dengan kepala yang disandarkan di samping ayahnya. Tiba-tiba, ayahnya membangunkan Radit. Dia meminta Radit untuk memanggilkan suster karena sakitnya terasa sangat sakit. Mau tidak mau, Radit bergegas menuju tempat suster. Radit melewati lorong di RSCM yang sangat sepi.
karena waktu menunjukkan pukul 1 dini hari dan dia berjalan sendirian. Di lorong tersebut, Radit berjalan dengan sangat cepat karena dia merasa ketakutan dengan suasana yang terlihat cukup angker, sepi dan juga gelap. Akhirnya Radit sampai di tempat suster. Dia memanggil suster untuk melihat keadaan ayahnya. Radit kembali ke ruangan ayahnya bersama dengan suster. Setelah sampai di ruangan ayahnya, suster memanggil dokter, namun Radit hanya diam di samping ayahnya. Saat dokter datang, ayahnya diperiksa, dan ternyata tanpa diduga kaki ayah Radit harus segera diamputasi karena infeksi yang semakin parah dan menyebar. Radit merasa bingung, takut, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara dokter menyarankan agar salah satu keluarga harus segera menandatangani surat persetujuan operasi dan tidak boleh dinanti-nanti lagi. Karena Radit kesulitan untuk menghubungi ibunya, akhirnya Radit sendiri yang menandatangani surat tersebut. Untungnya dokter juga membolehkan surat tersebut ditandatangani oleh anaknya sendiri. Setelah itu, masih ada satu masalah lagi, yaitu surat-surat persyaratan agar operasi tersebut tidak perlu membayar mahal, harus difotokopi beberapa lembar. Akhirnya Radit kembali meninggalkan kamar ayahnya untuk memfotokopi semua surat-surat tersebut. Di perjalanan, Radit kembali melewati lorong gelap di RSCM tersebut. Tiba-tiba, seorang wanita dengan pakaian yang kotor dan penuh robekan sedang berbicara sendiri. Radit berjalan dengan biasa saja sambil melirik ke arah wanita tersebut. Wanita tersebut adalah orang gila, pikirnya, karena dia berbicara sendiri sambil menunjuk-nunjuk dan pakaian yang digunakan juga cukup kotor. Singkat cerita, akhirnya Radit selesai memfotokopi semua persyaratan tersebut. Radit segera bergegas kembali ke ruangan ayahnya yang dirawat. Begitu sampai ke lorong, Radit merasa sangat ketakutan karena akan bertemu kembali dengan orang gila yang tadi sedang berbicara sendiri. Terlihat dari kejauhan, ternyata orang gila tersebut sudah tidak ada. Radit merasa sangat lega karena orang gila tersebut sudah tidak ada. Dia kembali berjalan cepat di lorong tersebut dan secara tiba-tiba ada suara seperti wanita menangis. Radit semakin panas. Bulu kuduknya berdiri dan jalannya semakin cepat. Akhirnya dia melewati sumber suara tersebut. Namun Radit penasaran, sehingga dia menengok ke arah belakang untuk melihat apakah ada seorang wanita yang menangis tersebut. Tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada penampakan suster ngesot yang sedang menuju ke arahnya. Wajahnya tidak terlalu terlihat jelas, karena kondisi di lorong tersebut sangat gelap. Namun yang terlihat samar-samar oleh Radit, wajahnya sangat penuh dengan luka dan juga terlihat begitu menyeramkan. Radit kaget dan sangat ketakutan, sampai pada akhirnya dia berlari ke ruangan ayahnya. Sesampainya di ruang ayahnya, ternyata pamannya sudah ada di sana, dan Radit menceritakan apa yang telah terjadi malam itu ke pamannya.